Halo semuanya. Selamat datang di Podcast Riset, sebuah podcast yang diadakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa FEB UGM. Kali ini kita mau berbicara tentang organisasi mahasiswa ini, tepatnya relevansi organisasi mahasiswa. Bersama dengan orang yang tentunya sudah paten banget di organisasi mahasiswa ini, yaitu Kak Gilban Muhammad Nur, Halo, BEM KM UGM. siap BMKM UGM 2023 ya. 2023. Halo pemirsa teman-teman sekalian. Halo Odel, Bintang. Halo Kak Siap. Gil. Gimana nih kabarnya Kak Gil? Sehat, semangat dan bahagia tentunya. Soalnya ketemu sama dua tokoh yang sangat keren lah, jadi semangat banget. Waduh, Kita sudah tokoh ya? Oke, tapi sekarang ngapain aja kegiatannya? Berhubung saya sudah cukup tua ya di UGM, udah angkatan 19. Ini kan Bintang sama Odel kan angkatan 23 ya. Aku angkatan 19 udah masuk semester 11 berarti ya. Ini ini ngejar skripsian. Semangat krispian Kak. Siap ya. Mohon doanya ya. Amin. Min. Selain skripsi ini kakak ada kayak kesibukan organisasi lain gak nih kak? Oh, sekarang lagi bantu teman-teman di gerakan sih. Jadi kebetulan aku, kemudian ada yang namanya Melki, ketua BEM UI. Kemudian ada Haikal, ketua BEM Unpad. Unpad itu Pajajaran Bandung ya, sama Afik, ketua BEM Paramadina. Salah satu kampus swasta di Jakarta. Kita bikin yang namanya Forum Anomali. Nah, kita keliling ke daerah-daerah di Indonesia buat memantik gerakan lah gitu ibaratnya. Bersama teman-teman di daerah ya. Gitu. Mana gerakan kayak gimana? Ya banyak, kita bikin diskusi gitu kan, bikin diskusi. Contohnya kemarin kita sempat ke paling jauh itu kita ke Parepare. Parepare itu di Sulawesi ya, sama di Makassar. Kita bikin diskusi soal politik dinasti di sana. Walaupun sempat diganggu sama pihak kepolisian, cuma tetap jalan lah. Karena kalau percuma dong kita udah sampai Sulawesi tapi nggak ngapa-ngapain kan. Gitu. Sisanya mungkin penelitian, skripsian dan ya mungkin ikut sama teman-teman di Jogja sama Jakarta buat demo kali ya. Kan belakangan ini kan lagi hype banget kan gitu. Oh iya, itu ya. Gitu. Boleh. Jadi sebetulnya kita nih mau bahas fenomena saat ini sih. Kayak terutama orang-orang yang di organisasi, terkhususnya di FEB gitu. Jadi adanya penurunan minat mahasiswa terhadap organisasi Oke. mahasiswa nih. Tapi sebelum itu, menurut kakak nih, kenapa kira-kira kayak ada organisasi di lingkungan mahasiswa? Kenapa akhirnya semakin menurun gitu ya? Oke. Tapi sebelum itu mungkin kenapa ada organisasi? Oh, kenapa gitu ya? Kenapa relevan? Kenapa diperlukan ya yang namanya organisasi mahasiswa? Pertama gini, aku sangat tidak sepakat kalau ada orang yang bilang bahwa magang itu nggak penting gitu ya. Lebih penting organisasi. Aku sangat tidak mendukung itu. Bahkan aku sempat magang setahun bahkan. Jadi aku magang di 2 perusahaan, satu perusahaan es krim di Jogja, yang satu di Akademi Militer. Gini-gini aku pernah masuk Akmil gitu. Tapi merah sapi. Nah, di sana kita dilatih untuk mengasah hard skill ya. Bagaimana cara untuk mengaktualisasikan apa yang kita terima di kelas ke ranah kehidupan kita yang nyata. Nah, cuman acap kali magang dan organisasi itu kerap dibenturkan sebagai suatu hal yang berbeda, ya. Padahal itu enggak, itu saling komplementer aja. Kalau misal teman-teman pemirsa sekalian pingin punya kemampuan hard skill yang oke, ya teman-teman harus magang gitu. Tapi kalau misal teman-teman pingin mengasah kemampuan soft skill, bisa aku bilang bahwa organisasi salah satu tempat yang paling cocok. Kenapa? Karena organisasilah tempat yang paling banyak masalah, ya kan? Ya dong. Nah, organisasi kenapa aku bilang organisasi itu tempatnya gudang masalah gitu kan. Aku yakin teman-teman ketika masuk organisasi lebih nggak slow daripada teman-teman yang nggak ikut organisasi. Dan di organisasi biasanya banyak masalah. Berhadapan dengan rektorat lah, berhadapan dengan dekanat lah, berhadapan dengan mahasiswa yang nggak suka sama kita gitu kan. Bahkan berhadapan dengan rezim gitu kan. Nah, itu kan suatu hal yang nggak mengenakan, ya kan. Nah, di saat itulah kita sebagai seorang manusia itu dituntut untuk menghadapi masalah-masalah. Ibarat kayak main Mobile Legends nih, kalau kita menghadapi musuh gitu kan, bunuh jungle atau bunuh hero lawan, kita kan naik level kan. Nah itu yang esensi kenapa organisasi itu penting untuk melatih soft skill. Kita akan menghadapi banyak masalah, dan setiap masalah yang kita selesaikan itu bisa menambah itu level kita gitu. Leveling up, upgrade your level lah gitu istilahnya. Makanya kita nggak bisa membenturkan antara magang dengan organisasi. Keduanya harus berjalan dengan baik. Gitu Odel sama Bintang ya. Berarti
Berarti mahasiswa ini kalau ikut organisasi itu untuk soft skill ya? Iya, lebih ke soft skill sih karena kalau hard skill rata-rata lebih banyak di magang dan di MSIP kali ya. Jadi kayak misal melatih bagaimana cara kita menghadapi orang yang berbeda pendapat dengan kita, kemudian bagaimana memanajemen manusia yang bejibun itu kan kalau masuk organisasi itu kan nggak semuanya sama kan. Ada yang suka makan tempe, ada yang suka makan tahu, ada yang suka baca buku, ada yang suka nongkrong dan segala macam. Nah, itu mereka punya background masing-masing dan mereka punya perbedaan pemikiran. Nah, itu yang membuat kita dipaksa untuk gimana nih cara menghadapi si A, si B yang berbeda pandangan. Makanya kurasa kalau nyari kemampuan soft skill cocok banget kalau masuk organisasi. Gitu, Bang Messi. Itu Bang Messi. Terus tapi apakah organisasi itu selain mengembangkan soft skill kita, apakah dia ada dampak gitu ke masyarakat? Oke. Tergantung organisasinya ya. Kayak misal aku pernah lihat, aku yakin pemirsa juga pernah lihat ya, organisasi NGO, non government organization ya, NGO ya, LSM ya, kayak misal tahu Greenpeace, tahu kan Greenpeace. Nah, Greenpeace itu kan dia bergerak di sosial, di bidang lingkungan. Ada juga WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia kan, WALHI dia lokal, dia berfungsi tujuannya untuk ya LSM di bidang apa namanya lingkungan hidup. Ada juga namanya LBH, Lembaga Bantuan Hidup, LSM Lembaga Bantuan Hukum ya, LSM yang bergerak di bidang hukum. Jadi kalau ditanya apakah organisasi itu berdampak pada sosial, ya jelas berdampak, tergantung bentuknya apa. Misal ini kan Bintang sama Odil kan dari BPM ya, legislatif fungsinya. Nah, apakah berdampak secara sosial? Jelas berdampak karena BPM sebagai salah satu unsur legislatif. Punya tugas mengawasi penganggaran dan segala macam kan. Nah, itu juga punya dampak sosial, tergantung positif atau negatifnya. Tapi ya balik lagi yang tadi. Tapi menurut kakak bener nggak sih kalau kita bisa bilang sekarang tuh minat mahasiswa ke organisasi mahasiswa itu sedang menurun? Iya, aku bisa bilang gitu ya, karena setiap zaman itu dia punya kebutuhannya masing-masing. Aku masuk ke UGM sebelum COVID ya, 2019. Teman-teman udah pada lahir kan 2019? Udah dong. Nah, itu kan sebelum COVID tuh. Aku menyaksikan sendiri perbedaan antara teman-teman yang masuk pasca COVID dengan yang masuk ke kampus sebelum COVID ya, pra-COVID. Teman-teman yang masuk kampus sebelum COVID itu notabene lebih lebih sering terpapar oleh banyak orang yang sosial. Sedangkan teman-teman yang masuk pasca COVID itu notabene lebih ya bukan introvert sih, lebih ya mungkin bisa dibilang begitu ya. Cuman aku lebih meng-highlight soal dia lebih sukar untuk terpapar kondisi sosial secara nyata. Dia lebih sering ketemu sama Zoom gitu kan, Gimit. Nah, itu berpengaruh. Akhirnya minat teman-teman mulai bergeser dari yang semula lebih sering bekerja secara kelompok ya kan, mulai bergeser ke individualistik gitu kan. Dituntut untuk mengembangkan diri, potensi diri lebih menonjol gitu kan. Kayak misal karena nggak punya kesempatan buat main, akhirnya ya kalau nggak baca buku ya nonton film dan segala macam kan, main game gitu kan, baca buku, belajar dan segala macam. Makanya ya mungkin dampaknya adalah minat untuk organisasi masih menurun sekarang ini, saat ini ya. Tapi kurasa lama-lama ya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi lama-lama akan meningkat karena kurasa kuliah tuh banyak waktu luangnya deh, ya nggak sih? Maksudnya Cuman kuliah doang sih kayaknya. Iya kan? Emang banyak waktu luang. Banyak waktu luang kan. Kecuali yang di yang di Saintek, yang di banyak praktikumnya kurasa agak sukar. Cuman secara umum kan luang. Nah, keluangan itulah yang membuat teman-teman kadang merasa gabut dan akhirnya nyari kegiatan yang positif ya. Tergantung positif atau negatif nih. Cuman kalau misal dibilang sekarang masih menurun, iya. Cuman kalau prediksiku kedepannya akan terus bertambah ya. Mengingat sekarang kurasa sekarang mahasiswa makin melek politik deh. Dengan dampak kemarin rame kan, darurat peringatan itu kan viral banget kan, gitu kan. Kurasa itu dampaknya akan lebih positif. Banyak banget teman-teman yang akan semakin terpapar dengan organisasi. Gitu, Bintang sama Odel ya. Kalau MBKM itu pengaruh gak? Oh, pengaruh. Aku sempat ngobrol sama Mas Ari Sucito, wakil rektor kita ya. Bahas soal MBKM salah satunya. Kalau dibilang salah enggak. Bahkan aku ikut MBKM juga loh. Jadi magang setahun sama penelitian. Penelitianku bahkan 2.
studi independen kalau nggak salah namanya ya, yang dulu tuh. Aku bikin itu tapi juga nyambi organisasi, jadi nggak masalah, nggak bisa dibenturkan ya sekali lagi, tinggal mau fokusnya kemana aja. Cuman poinnya adalah jangan sampai teman-teman itu terlalu berat sebelah, terlalu fokus di organisasi sampai lupa, katakanlah IPK ya, katakanlah ya, terlalu fokus ke organisasi sampai lupa ya mengembangkan hard skill. Penting tuh hard skill ya. Atau sebaliknya teman-teman terlalu fokus ngembangin hard skill sampai lupa ngembangin soft skill, itu yang salah gitu. Kita nggak bisa bilang MBKM itu salah, nggak. Aku juga ikut MBKM bahkan 2 tahun gitu kan. 2 tahun. Exchange pun juga pernah. Jadi orang yang bilang bahwa organisasi itu bikin kita tidak berkembang secara akademik itu juga salah gitu. Tergantung kita proporsinya seperti apa. Gitu Mas Bintang sama Mas lagi Mbak Odel ya. Terus kayak berarti mengatasinya tadi dengan mahasiswa sendiri yang melek gitu Iya. ya. Kalau dari pihak organisasinya ada nggak kayak Oh. kira-kira yang bisa dilakukan gitu? Iya. Benar, selain mahasiswa ya yang perlu untuk mengembangkan diri, organisasi juga perlu untuk adaptasi gitu ya. Kayak misal zaman dulu tuh kan sering teman-teman dengar cerita kan perpeloncoan itu kan sering kan. Ospek itu kan pakai caping lah, pakai kertas terus dikasih nama orang tuanya dan segala macam. Kan sekarang kayak gitu juga ya. Oh udah enggak, kurasa udah enggak kalau di UGM. Sekarang kan caping, masih pakai caping. Oh capingnya kan buat aja, kerakyatan aja kan. Beda. Nuansanya pun berbeda ya. PPSM ini sekarang kurasa lebih mengasihkan ya daripada kalau aku dengar cerita ayah ibu dulu, kalau ospek tuh udah kayak semi militer kan. Kalau sekarang kurasa pionir PPSMB itu mengasihkan. Dan ajang untuk merekatkan antar maba kan. Pun dengan organisasi harus mau bergerak, harus mau shifting aku nyebutnya. Shifting dari zaman purba gitu ya, ke zaman yang lebih aku nyebutnya terdigitalisasi. Misal kayak podcast kayak gini. Ini salah satu bentuk proses shifting organisasi yang keren menurutku. Nggak cuma sekadar bikin kajian, bikin baliho alumni paling memalukan, terus aksi, nggak cuma itu, tapi bikin podcast atau misal bikin video agitasi yang lucu. Jadi nggak cuma marah-marah doang. BPM atau BEM atau organisasi yang lain nggak cuma fokus ke memarah-marahi rezim lah, tapi juga harus balance, mengembangkan potensi para kadernya gitu kan. Kalau kadernya pingin bikin podcast ya silakan bikin podcast gitu. Kalau kadernya pingin lomba ya harus membuat lingkungan organisasi yang asik buat lomba gitu. Jadi harus shifting yang semula organisasi itu kolot, kaku, gak asik, senioritas jadi asik tapi gak so asik ya. Kemudian menyenangkan dan mengembangkan potensi kader, itu lebih mengasihkan daripada organisasi tempo dulu lah gitu. Gitu Odel sama Bintang. Tapi kalau kemarin aku baca artikel tuh kayak orang-orang organisasi itu kalau rapat gak efektif atau ngaret. Iya benar. Itu budaya-budaya gitu itu berdampak. Aku berarti udah 5 tahun ya di organisasi kampus ya. Dan itu salah satu, aku nyebutnya kanker di organisasi, karena kanker itu kan awalnya kecil tuh. Kalau misalnya nggak dihilangkan lama-lama membesar. Nah itu yang terjadi ketika kita tidak menggubris budaya jelek kayak gitu. Nah kalau misalnya kita udah mau untuk shifting dari organisasi kuno ke organisasi digital, ya kita juga harus shifting personality kita yang semula malas-malasan harus on time. Kasihan teman-teman yang datang duluan kan. Nah mungkin kalau ditanya kasih saran apa, teman-teman yang gabung organisasi, saranku bikin reward and punishment aja. Apa itu? Jadi kita menghargai mereka yang datang duluan. Ini dalam konteks telat-telatan dalam datang rapat ya. Dan kita akan memberikan punishment buat mereka yang datang terlambat. Nah itu akan memberikan penghargaan buat mereka yang datang lebih awal dan memberikan efek jera buat mereka yang datang terlambat. Kalau sekarang kan kurasa masih nunggu ketuanya yuk. Nah, ketuanya datangnya 3 tahun ke depan kan. Kelamaan dong, udah keburu ganti Jokowi. Nah, itu yang menjadi kanker organisasi. Harusnya runtut lah dan menghargai mereka yang datang lebih dulu. Gitu. Dan masih banyak lagi kok kanker-kanker yang lain, misal kayak transparansi, kemudian senioritas mungkin kurasa beberapa masih ada ya. Terus kekolotan di beberapa organisasi itu aku sering dengar
keluhan ya, nggak di UGM ya, nggak di UGM, tapi di beberapa kampus yang lain tuh kayak misal seniornya tuh masih cawe-cawe. Kayak siapa tuh cawe-cawe? Masih cawe-cawe. Nah, masih cawe-cawe. Padahal dia udah angkatan lama, udah angkatan 90-an, 80-an, 30-an gitu kan. Tapi dia masih cawe-cawe organisasi yang bikin nggak sehat lah. Itu masih banyak. Nggak cuma terlambat tadi. Gitu Mas Pipin. Mas Pipin suka telat nggak rapat? Oh, enggak. Malah nggak datang. Kalau kita datang izin. Siap. Nanti kita tanya Mas Nuno ya, kita cek nanti. Gitu kurang lebihnya. Nah, tadi udah bahas tentang perkankeran gitu ya. Iya, kanker kita ya. Berarti selanjutnya kayak gimana kayak mindset atau cara mahasiswa yang harusnya ada di organisasi itu, kayak mindset Oke. yang harus ditetapin. Mindset bahwa organisasi itu tempat belajar sih. Kadang kita terlalu takut untuk berbuat salah ya di organisasi. Artinya kalau kita ikut organisasi kita harus perfect gitu. Semuanya harus oke gitu. Kita nggak boleh berbuat kesalahan. Padahal itu salah. Organisasi itu tempat untuk mencari kesalahan. Apa tuh maknanya? Sering salah aja. Artinya salah yang konotasinya positif ya. Misal teman-teman jadi kepala bidang atau menteri di suatu organisasi. Dari tahun ke tahun eventnya tuh itu terus gitu ya. Dari zaman Soekarno teriak-teriak kemerdekaan sampai sekarang itu eventnya itu terus setiap tahunnya. Nah, apa makna berani bersalah, membuat kesalahan? Nah, teman-teman sebagai kepala bidang, sebagai ketua panitia itu ngide, kenapa nggak bikin yang kayak gini aja ya, yang berubah, yang beda, berani beda. Meskipun pada akhirnya acap kali teman-teman akan tidak mencapai KPI, ya, tahu kan KPI kan? Nah, akhirnya dianggap kenapa sih kamu ngide bikin event yang aneh, nggak jelas dan malah justru gagal, pesertanya dikit, pesertanya banyak yang luka-luka. Pesertanya banyak yang katakanlah meninggal misal. Nah itu teman-teman nggak masalah. Karena teman-teman berani untuk berbuat kesalahan. Selama kesalahannya itu positif ya. Bukan yang kesalahan kayak negatif ya. Kayak misal korupsi kakak itu enggak, jangan. Politik dinasti itu jangan. Jadi lebih ke kesalahan yang positif. Nah itu yang seharusnya mindset itu yang harus dirubah di mahasiswa. Aku masih melihat teman-teman itu terlalu takut untuk berbuat kesalahan. Misal aku pas jadi anggota BEM dulu kan, aku pernah jadi anggota BEM kan. Itu juga aku dulu takut bikin proker yang berbeda. Takut dimarahin menteriku, takut dimarahin ketua bidangku. Nah, setelah aku jadi ketua di 2 organisasi akhirnya aku paham. Itu yang membuat kader itu atau anggota kita merasa ketakutan ketika mereka mengerjakan sesuatu. Takut dimarahi lah, takut dipecat dan segala macam. Gitu, Mbak. Siapa lagi namanya lupa? Mbak Odel. Ya, tapi kalau ngomongin soal ini ketua atau petinggi organisasi ini, kadang nih kadernya ini yang pengen on time tapi ya ketuanya yang telat. Waduh. Nah itu kan kadang Tumbangan. ya kadang hal-hal seperti itu kadernya mau berinovasi mau berkesalahan tapi kan takut. Itu gimana cara mengatasinya? Apa ya? Ya teman-teman harus harus menempatkan diri sesuai dengan tempatnya ya. Nah, misal teman-teman jadi anggota, selama teman-teman udah ikhtiar buat ngasih tahu ketuanya buat Mas, tolong ini kayaknya acaranya nggak beres deh, harus diganti kayak gini. Terus ketuanya nolak, ya itu ya udah biarin aja gitu. Biar dia menanggung resiko. Yang selama teman-teman udah mencoba untuk ngandani, udah ngasih tahu, berarti ya kewajiban teman-teman udah gugur. Tapi kalau teman-teman pengen mengambil tindakan yang radikal ya monggo, misal kayak bikin kongres tandingan misal, atau bikin pemiluan tandingan misal, barangkali ya, atau misal kongres luar biasa buat melengsarkan ketua ya monggo, itu terserah teman-teman. Selama itu positif gak masalah. Tapi poinnya adalah teman-teman harus berani untuk nyoba aja. Jangan takut untuk berbuat kesalahan. Aku yakin teman-teman bikin podcast kayak gini, teman-teman akan merasakan ketakutan kan untuk membuat kesalahan di awalnya kan. Takut pas nyapa pemirsa nggak lancar, terus lihat laptop terus gitu kan. Atau iya kan. Itu kan salah satu bentuk ketakutan kan. Tapi ketika teman-teman udah melewati itu, teman-teman akan bangga dengan diri teman-teman. Oh, aku bisa ya jadi host bareng Mas Gilbran misalnya. Itu kan teman-teman merasa lega dan nah itu teman-teman akan naik level tuh. Nah, gitu. Gitu Bang Messi. Bang Messi lagi. Udah ternyata udah lama nih kita ngobrol-ngobrol. Iya, udah lama kita. Oke, berarti mungkin segitu dulu kali ya podcast riset untuk kali ini. Jujur ini ngasih aku sendiri insight yang sangat wow.
mind blowing, gak Iya. boleh takut salah gitu ya. Meledak. Ya, maksudnya. Tapi ya agak takut juga ya tadi podcastnya agak di pinggir-pinggir juga. Itu resiko kalau ngundang Gilbran itu. Tapi nggak apa lah ya. Terima kasih banyak Mas Siap. Gilbran sudah menyempatkan waktu untuk jauh-jauh dari rumah atau dari rumah ke Iya. FEB yang bukan habitatnya Mas Gilbran. Bukan habitat, habitatnya di air dong. Ya, makanya dari Fakultas Peternakan. Iya, Nah, itu. Ke FEB buat Siap. buat menyampaikan pendapatnya atas pertanyaan-pertanyaan kita nih. Oke. Terima kasih banyak, kasih Kak Gilbran. Siap, makasih juga ya Bintang, Odel, makasih juga pemirsa. Jangan lupa nonton terus ya. Terus Siap. Sampai next jumpa. undang lagi. Bye. Bye. See you.